Susan sudah besar, mau jadi apa? Jadi orang besar sih harapannya. Susan Diamat. Hari ini Kempot kedatangan sosok yang nyentrik, gue bilang nyentrik, terus juga orangnya itu luar biasa menginspirasi semua orang. Wah. Dia datang ke Lampung ketika setelah berpetualang ke sana sini mencari ilmu bertapa dan ilmunya itu langsung diterapkan di Provinsi Lampung. Alhamdulillah. Apakah Tujuannya itu. Barkah hari ini? Alhamdulillah baik banget Bang Bill. Aha. Abang gimana kabarnya? Sehat, Sehat, seperti biasa ya? masih kelihatan hitam dari dulu. Aku juga coklat-coklat sedikit sih memang. Tuh kan, gue bilang nyentrik kan dia. Kenapa kita pengen banget Susan di sini karena memang hal-hal menarik itu ada banyak di posisi Susan. Lu cerita dong, lu ini siapa sih sebenarnya? Siapa ya Bang Bill ya? Aha. Boleh deh. Aku Ahmad Susantri, lahirnya di Liwa. Oke. Setelah 18 tahun hidup dan tumbuh di Liwa, aku memutuskan untuk kuliah di Yogyakarta ngambil jurusan tari. Tari dong, tari ya. Habis itu mohon maaf suhu, ini senior aku dong kuliah tari Lampung ya. Setelah 8 tahun kuliah S1 dan S2, aku akhirnya tahun 2020 tepat pada saat Covid, aku pulang ke Lampung dan menggunakan semua ilmuku yang kuperoleh di rantau untuk mengabdi di Lampung. Gue sedikit cerita ya, Apa tuh? ketika lu memposting sebuah project yang lu create, gue cuma ngeliat gila nih keren kata gue. Elegan, megah, 2020. meriah 2020 di Kabupaten Lampung Lampung Barat. Ini siapa? Gue bilang itu kan dengan temen gue. Itu Ahmad Susan bang. Siapa Ahmad Susan ini? Dia baru pulang dari ISI. Oke. Gue pikir lagi. Kalau dia pulang dari ISI, selama gue ada di berkesenian, dia kemana gitu kan? Oh ternyata gue yang sudah tua. Gak bisa dibohongin. Gak ya? bisa dibohongin. Oke. Itu yang pertama. Kedua, ketika lu membawakan penampilan tulus ya, lagunya tulus, lu pakai baju hitam-hitam kalau nggak salah. Iya. Terus gerakan lu tuh ampun mah, mewakili semua apa yang ada di lirik Di itu. liriknya. Yang ketiga, Banyak nih. karena gue merhatiin lu gitu Oke, kan. baiklah, thank you loh. Lu tuh selalu fenomenal gitu kan. Kalau foto buat pakai baju, pernah pakai baju Cinderella. Pernah. Wah, Di pasar. di pasar full colors, terus lu pakai selena, pakai kacamata, bawa tas. tas. Hey, Iya. gua semakin lama semakin mengidolakan lu dengan porsi makasih, ini. Bang. Cerita dong seorang Susan ini siapa? Siapa ya aku ya? Lu lebih enak dipanggil Ahmad apa Susan? Susan sih. Oke. Namaku kan Ahmad Susantri. Oke. Semenjak ke Jogja dipanggilnya Susan. Susan, Dulu oke. Santri. Oke, cerita dong. Jadi aku tuh orang yang sangat menyukai tari, Bang. Jadi aku belajar tari dan ternyata tari itu bukan hanya sekedar pertunjukan. Tapi tari itu ternyata ada banyak hal yang bisa diungkapkan dengan gerak-gerak tubuh. Dari sana aku sadar bahwasanya masalah tari itu bukan lagi tentang kebudayaan, bukan lagi tentang hal yang sifatnya adat dan juga tradisi. Tapi lewat tari aku banyak bisa bersuara, entah itu tentang diri sendiri, sosial, masyarakat, ataupun suara-suara yang mungkin tidak terlalu didengarkan. Oke. Nah dari situ aku banyak bekerja dengan dengan teman-teman yang mungkin antar disiplin ilmu. Jadi bukan hanya tentang tari, tapi juga dari fotografi, seni rupa gitu-gitu ya. Teman-teman yang aktivis juga gitu. Jadi aku semakin memperkaya diriku dengan ilmu-ilmu mereka. Oke. Makanya kalau misalnya dibilang kenapa aku berani nyentrik, berani foto dengan berbagai macam busana segala macam, bukan cuman berani sih, tapi pastinya sebelum memutuskan untuk melakukan itu, kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan. Kita sudah tahu apa yang mau kita ungkapkan atau kita bicarakan lewat karya-karya kita. Bentukan seperti ini apakah pencitraan atau memang jati diri Asli atau dong, apa enggak pencitraan ya? Itu kayak hal yang buat apa? Oh gitu ya. Susah loh kalau Ada mau dibuat-buat. ada penolakan nggak? Sepanjang hidup aku, penolakan itu aku alamin. Jadi Oke. ya cuman dalam Dari pihak satu- keluarga? iya, lingkungan iya, guru juga iya gitu. Tapi itu yang membuat aku merasa ya udah gitu, aku harus menerimanya. Ini fun fact-nya si Bang Bill gitu. Fun fact, tenet, gitu kan? Oke. Tung nggak ada gitu ya? Kan cari ya, harus pakai gerakan ya. Jadi fun fact-nya itu justru pada saat aku kuliah, isu yang aku angkat sebagai ide garapan itu adalah isu tentang diriku. Bagaimana aku membaca diriku, bagaimana aku berdamai dengan diriku. Beberapa karya seperti
lelaki penyiram bunga. Oh iya, maka nggak tadi kan gue, nih gue mau ada podcast sama Susan nih, sama lelaki penyiram bunga, gue nggak maksud, kenapa gitu, tapi gue nyambungnya adalah hasil foto-foto lo yang nyeleneh gitu kan. Sebelum itu, aku beberapa kali bikin karya untuk ujian-ujian, judulnya lelaki penyiram bunga, dimana aku berterima kasih terhadap masa laluku yang menyiram bunga, yang merawat bunga, yang mungkin konotasinya terlalu feminim, ternyata justru itu yang menguatkan aku sampai sekarang. Tapi gitu. Lu nyentrik lu, gua bilang begini. Kenapa tuh? Enggak, style lu itu nyentrik. Gua bilang lu nyentrik gitu loh. Kita jangan lihat cover, tapi isi yang seharusnya. Dan itu lu punya gitu kan. Nah, San, mendalami dunia tari mungkin dari SD, SMP, SMA. Oh, sudah berkibar. Sudah berkibar lah. Udah ada gitu ya. Diriku di mana? Aku malu mandek di bulan puasa. Sudah mulai buat karya belum SMA? SMA udah. Karya untuk lomba, karya untuk pentas. Oh, sudah mulai itu ya? Sudah berkarya ya? Sudah produktif. Selesai masuk S1. S1 di ISI Jogja. Langsung di ISI Jogja. Oke. Ada nggak gue dengar itu dari Sumatera. Oh iya, betul. Ada hal. Jadi dulu sebelum aku masuk, kabar yang aku dengar katanya kalau orang Sumatera laki itu harus laki harus gitu ya? Laki gitu ya. harus laki gitu kan. Ini zoom gak sih? Laki yeah. Terus beberapa senior aku dari beberapa provinsi gitu lunturlah image itu karena ada juniornya yang ternyata nggak laki-laki banget yang bertahan sampai 2012 tuh Lampung. Oke. Maksudnya di sini nggak laki-laki banget itu intinya kelenturannya, tubuhnya bukan hal-hal yang lain, pembawaannya gitu kan. Lebih ke pembawaan personalnya sih kan gitu, pilihan-pilihan berbusananya. Sampai berapa lama itu? Nggak tahu ya, pokoknya tuh berangsur-angsur sampai 2012 sampai aku masuk dan pada saat itu akhirnya Lampung punya perwakilan yang kita nggak perlu ngomong ya, dia sudah mengartikan sendiri. Itulah dunia lain. Misteri. Oke. Nah, berapa tahun di Jogja? 8 tahun. Kuliah lu? Kuliah S1 4 tahun. Oh, sisanya berpetualang. Sisanya 2 tahun lanjut S2. Terakhir kayak masa transisi untuk memantapkan diri pulang. Oke, berarti kan 4 tahun S1, 2 tahun S2, betul. S2 di tempat yang sama itu? Di tempat yang sama. Keren lo S2 tari lo. S2 tari kan? Jarang lo. Jarang Ya, sih. keren banget. Dan karena memang kita menyukai, maksudnya mendalami hobi itu. Aduh, aku merasa beruntung banget mengambil pilihan kuliah di tari. Oke, terus 6 tahun berpendidikan. Kan 8 tahun tuh, 2 tahun berpetualang dong. 2 tahun melalang buana. Sebenarnya kuliah pun sambil berlalang buana sih. Gue pernah lihat postingan lu ada di salah satu kabaret tuh, dengan kostum penari perempuan. Itu di mana sih? Itu Raminten Cabaret Show. Boleh disebut ya? Salah satu dari personalnya Raminten. Iya, aku dulu. Benar. Pernah nonton Raminten nggak kalian? Harus nonton. Kalau harus nonton. Di Jogja itu harus nonton. show pertunjukannya keren dan dia salah satu penarinya loh. Sempat. Iya, sempat. Di Raminten. Betul. Keren loh. Itu kreatif gue bilang di Raminten itu, dan itu the one and only show yang untuk umum. Oke, kalau di Thailand kan ada. Di Thailand ada, di Jepang ada. Di Jepang ada. Di Bali juga ada, tapi dia bukan untuk umum, dia kelak kan sifatnya. Kalau ini untuk umum, benar-benar bisa diakses oleh siapapun. Berapa lama di Raminten? 4 tahun. 4 tahun. Lulus kuliah S1, langsung join. Langsung join di situ. Pasti banyak hal dong yang lu dapat dari sana. Dari kehidupan, pertemanan, pendapatan, terus juga hal-hal baru yang bisa lu raih di situ. Apa yang lu raih dari konsep ketika bergabung itu? Cara menghargai manusia sih, Mas. Bang. Jadi Mas karena ngomongin Jawa ya. Oke. Soalnya langsung berubah jadi Jawa bisa nggak? Oke, jadi tuh cara menghargain itu yang aku bener-bener ngerasa Raminten Cabaret Show bener-bener mengajarkan aku itu. Jadi gimana kita sama-sama talent, sesama pekerja di sana, bahkan bos kita ya, direktur ada Kak Ratri gitu, Pak Hamzah sebagai owner gitu, itu benar-benar menghargai kita sebagai manusia gitu. Di sana tuh kita nggak dibeda-bedain gitu. Semua orang punya kesempatan untuk berkembang yang sama, semua orang punya kesempatan untuk bersuara, berkreativitas, dan itu yang aku ngerasa beruntung banget ada di Cabaret. San, 4 tahun S1.
2 tahun S2. 4 tahunnya berpetualang. Bergabunglah di beberapa tempat dan berkarya. Iya. Tiba saatnya lu harus mulang tiup. Ya kan? Iya, betul. Begitu sampai, ada rasa drop nggak? Banget. Terus gimana cara lu nanganinnya? Itu tuh Nggak, kayak- dropnya kenapa? Dropnya itu karena yang paling kerasa banget tuh circle pertemanan sih. Oke. Atmosfernya menjadi beda banget. Oke. Kalau kita di sana itu kayak saling support, mendukung gitu. Terus kita kepancing sama orang-orang untuk bisa berkembang, berkarya bahkan Oke. gitu. Waktu aku pulang ke Liwa ya, waktu itu aku pulangnya langsung ke Liwa kan. Ada temen tapi cuman 1-2, bahkan mereka juga terlalu fokus dengan kehidupan masing-masing gitu. Oke. Nah waktu itu kan aku lagi pengen banget berkarya, pengen banget bikin sesuatu. Karena ngeliat nih. Karena lagi seru banget nih, lagi baru pulang nih. lagi genit-genitnya produktivitas gitu Iya, kan. gitu kan. Ini ngapain lagi ya, bikin apa lagi Bikin ya, apa lagi? gitu. Gue datang nih dengan bawa ini nih gitu kan. gitu. Niatnya Diapain dong gue, untuk gitu. niatnya diapain kok gue? Iya maksudnya, ayo dong ada apa kita ngapain gitu. Niatnya mau membangun kan. Gitu. Datang. Pulang gitu. Ya ternyata susah ya gitu. Ngajak orang tuh kayak harus effort banget gitu. Oke. Nyemangatin, nyadarin kalau yuk kita buat yuk gitu. Berarti butuh proses dong lo untuk mengenalkan diri lu dengan konteks yang saat itu lu datang. Bagaimana yang pertama-tama lu jumpai? Aku pulang ke sanggarku dulu. Oke. Jadi aku pulang ke sanggar aku lagi gitu. Aku bertemu dengan teman-teman yang udah duluan pulang kampung. Akhirnya kita banyak ngobrol. Akhirnya kita berani buat bikin 1-2 project. Akhirnya diapresiasi. Abis dari itu mulai ketagihan, mulai punya dampak. Kita kerjasama dengan beberapa bahkan internasional platform juga kita kerjasama waktu itu. Are you sure? Sanggar. Yes. Asian Performing Arts. Lupa apalah ya. pokoknya itu ya. Kita kerjasama, kita bahkan bikin acara ngundang beberapa sanggar sanggar selampung gitu untuk datang ke Liwa gitu, kita jamu. Gua nggak diundang tuh ya. Sorry. Gua Kayak gitu liat deh postingan. pokoknya. Dan itu kerasa banget sih akhirnya aku punya semangat lagi. Lu tuh kalau buat ada aja lo, maksud gua altar aja bisa menjadi tempat pertunjukan buat lo. Ya kan, tangga-tangga itu bisa lo buat jadi pertunjukan. Yes. 2023 kita bikin karya di tangga. Gue lihat itu. Terus kedua juga gedung pertunjukan itu menjadi megah karena properti yang lo buat gitu kan. Ide-ide kreatif itu seharusnya memang harus diapresiasikan. Dan gue bilang lu keren. Oke, selama lu masuk di situ butuh proses berapa lama? Nggak terlalu lama sih. Untuk bisa ada di dalam komunitas 6 bulan lah. 6 bulan penyesuaian ya. Itu. Penyesuaian 6 bulan dan aktivitas selalu di Lampung Barat sekarang. Kalau sekarang aku masih ngajar di beberapa sanggar. Terus senam. Aku juga instruktur Zumba senam. N1, N2, N4 per 3 senam tipo. aja lah pokoknya senam gitu. Ya gue lihat itu postingan lo. Terus ya masih ngajar untuk kebutuhan-kebutuhan kalau ada yang mau lomba, kalau ada yang mau bikin pertunjukan untuk show mereka gitu. Aku sangat bersedia menyediakan jasa untuk itu. Keren lo, beneran. Pernah ada penolakan yang benar-benar di depan mata lo nggak dengan kehadiran lo? Nyata. Apa ya? Yang membuat lo drop gitu. Kayaknya sih belum. Oke. Kalau penolakan banget belum sih. Tapi kalau misalnya kita dibedakan gitu ya, dibedakan tuh ada gitu. Kayak beberapa kesempatan itu tidak diberikan secara imbang, secara adil, itu pernah ngerasain. Gitu. Merasakan seperti itu. itu. Tapi setelah berkarya ini, lu tahu dong. Iya dong. Ladies and gentlemen, please welcome Ahmad Susantri. Bunyi. Pulangnya bunyi ya. 24 Iya. Lampung Barat. Oke San, apa namanya? Balik nih ke Lampung, bersosialisasi dengan teman-teman, keluarga. Keluarga dong pasti. Gue tuh ngeliat aktivitas lo ya kan. Ini siapa sih gitu kan? Kadang-kadang lo ngasih rumput, sapi, kasih sapi, kasih itu aktivitas lo sehari-hari. Jadi tuh mama itu punya peliharaan ayam kampung berpuluh-puluh. Jadi salah satu tugasku waktu pulang ke kampung halaman ngasih makan ayam gitu. Papa punya sapi limosin yang gede banget. Oh iya? Iya. Itu dari luar negeri? Nggak tahu sih. Pokoknya ada sapi limosin gitu aja. Terus akhirnya
Aku yang ngaritin, aku yang ngasih makan dedak, karena kan dia dicampur kalau pagi dedak, siang rumput. Itu setiap rumput. hari? Setiap hari. Aktivitas lo? Aktivitas sehari-hari. Ayam juga begitu? Ayam, sapi gitu. Ya. Ada berapa sapi? Ada 50? Dulu enggak dong, kaya banget gue. Dulu tuh ya sekitar 3-4. Oke. Tapi setelah papa sakit, sudah tidak melihara lagi. Rumah panggung ya? Rumah panggung. Iya, gue ngeliatnya nyaman banget. Khas banget gitu kan. Tapi lu suka masak nggak? Enggak, aku nggak bisa masak. Jadi buat calon-calon mertua, salah satu kekurangan aku nggak bisa masak. Sorry mom. Gitu. Masa nggak bisa, nyuci bisa, beres-beres bisa, banget. Ya, angkat genteng bisa, cari duit bisa, aman. Gak masak lagi ya. Warawiri, Lampung Barat, Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat, ngapain? Jadi aku harus ceritanya agak ditarik dulu, boleh nggak sih Bang? Boleh. Jadi gini, waktu beberapa bulan terakhir lah, aku tuh mempertanyakan posisi aku di tari itu sebagai apa sih? Yes. Sudah sampai di mana sih? Gitu. Oke. Ngelihat teman-teman kakak senior mereka berkarir sebagai seniman tuh bisa keluar negeri, ikut banyak platform, diundang oleh banyak presiden, bahkan program-program pemerintah. Sedangkan aku tuh enggak gitu. Yang aku lakuin mengajar di Yayasan Sekolah Seni Tubaba gitu. Atau di Bandar Lampung aku ngisi workshop, praktisi mengajar di kampus gitu, ngisi-ngisi workshop di berbagai sekolah. Di Liwa aku kalau misalnya ada yang mau ikut lomba-lomba aku ngajarin gitu. Ternyata yang aku pahamin tentang diriku di dunia tari adalah aku benar-benar kembali ke masyarakat gitu. Aku gunain ilmuku untuk masyarakat. Ketika melihat tari sebagai kebutuhan sekunder mereka, di situ aku ada. Gitu. Dan antusiasnya banyak. Di Tubaba dan di Sriwang, di Lampung Barat. Oh ya. Yang ikut di kelas aku, kelas remaja dan anak. 100 orang. Sekitar 100 orang. Berarti mereka senang dong, maksudnya ya dengan perawakan lo begini menyenangkan. Aku juga kaget sih bisa diterima. Enggak, maksud gua perawakan lo ini menyenangkan gitu kan. Wow, ayo kita nari senang gitu kan. Oke. Nah, sudah berapa lama di Tubaba? 3 tahun sama ini, jalan 3 tahun. Dan dari situ mau proyeknya kemana? Oke. Jadi nanti di Tubaba ini, Sekolah Seni Tubaba kan setiap tahunnya akan ngelaksanain Tubaba Art Festival di bulan Agustus. Setiap tahun? Setiap tahun. Nah ini yang sudah ke-8. Oh ya. Nah sebelum menjelang itu, pra-festivalnya itu Sekolah Seni Tubaba akan ada presentasi kelas. Mempersiapkan anak-anak untuk presentasi yang nanti hasilnya akan ditampilkan, kemungkinan akan ditampilkan pada saat Tubaba Art Festival. Jadi kita selama karena itu salah satu bentuk apresiasi mereka dong, betul. Ya kan? Nah jadi ya selama hampir 3 bulan ini aku mempersiapkan anak-anak untuk, aku dan beberapa teman-teman, gak cuma aku dong, mempersiapkan untuk mereka pentas presentasi Sekolah Seni Tubaba. Oke. Kalau di Lampung Barat sendiri? Di Lampung Barat aku masih megang Sanggar Denata, itu Sanggar SMA Negeri 1 Liwa. Jadi mereka memang sangat produktif berkarya. Jadi aku nggarap karya, terus juga ada beberapa lomba yang aku tangani. Gitu. Ada tarian lu yang berdua tuh, pakai gewer-gewer, lu laki banget pada saat itu, beneran. Iya. Itu gue nih keren. Padahal kalian hanya berdua loh. Tapi maknanya dapet. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah gerakan lu itu memang pada saat itu beda dengan keseharian lu kan, memang harus berubah. Satria Baja Hitam, Satria Sailor Moon. Sailor Dia Moon juga kuat loh. Jadi kata Bunda Eli Lutan, tokoh tari kita juga ini, dia bilang penari itu dia itu kayak karet, elastis. Ketika posisinya dia kenceng, tapi dia elastis. Jadi menurut aku ketika aku serap ke diriku sendiri, aku tidak sepakat kalau kita ngebilangin penari itu lemah lembut. Oh enggak. Kita kalau nerima begini. Nah, dia itu justru harus kuat gitu. Karena di balik lemah lembutnya ada energi nih. Kan? Di balik apa ya? Di balik tarik lagi, bantek lagi gitu kan. Ada otot, ada tenaga yang disalurkan lewat bicep gitu, lewat semua otot kita gitu. Jadi kalau misalnya lu lemah gemulai banget sebagai penari, mungkin bentuknya menjadi lemah gemulai. Tapi kita yang melakukannya harus benar-benar kuat. Makanya kalau aku ngajar Bang Dio, aku bilang sama adik-adikku, sama teman-teman, penari itu harus kuat mentalnya, kuat badannya, kuat mindsetnya. Kalau nggak kuat nanti bakal loyo. Benar. Jadi ketika lo mendapatkan peran harus menyesuaikan juga dong ya. Kalau misalkan ada gerakan yang memang ya harus gitu kan.
Kalau kemana-mana suka tampilan nyentrik, bawa acara, jadi pembawa acara toh Juga sekarang. masih belajar. Ladang siapa yang mulai rebuh? Ada sih, belum laku nih. Enggak, tapi lu beda loh kalau nge-MC. Dia pakai heels. Ya. Pakai heels, terus I love celana heels. panjang, terus make up toh. Make up. Iya Ya, kan? dari bold sampai tipis aku make up yang jelas. Are you? Yes, sure. Iya tah. Iya, betul. Tapi elegan gitu loh bawaannya. Eh, Iya kan? eh, Kenapa? Karena memang harus beda atau bagaimana? iya kali pengaruh di kampus kali ya. Aha. Waktu aku Di kampus lu pakai heels. ada, jadi gini ya, tapi harus di-clearin dulu ya, nanti jadi bahan omongan itu. Sorry, I'm sorry. Jadi di kampus itu kita terbiasa dengan circle orang yang lo harus beda, biar lo kelihatan lo Oh, harus menarik beda. perhatian. Yes. Oke. Kalau kita berkarya, karya kita harus beda, harus punya ciri khasnya. Bener. Yes, harus otentik. Oke. Akhirnya kebawa dong ke sehari-harian juga. Jadi harus beda. Jadi harus beda. Jadi dulu aku ingat banget kalau di kampus, teman-temanku tuh pasti nyentrik-nyentrik. Mungkin ke bawah kali ya. Jadi aku memilih, oh berarti aku tuh kayaknya cocok deh dengan baju-baju yang flower mungkin. Baju-baju yang mungkin body press mungkin. Terus pada saat aku nyoba high heels, ternyata high heels itu bukan hanya sekedar tentang memakai shoesnya aja. Tapi dia itu membentuk gestur. Bener. Orang pakai heels dari yang mungkin bungkuk, Oke. ketika dia pakai heels dia langsung gini. So para pageant, lovers. kalau misalkan pakai heels berdiri, kalau tidak pakai heels bagaimana? Mungkin gini. Kalau dengan heels, Gitu. iya. Jadi ada Karena ada kesadaran. tekanan kan, ada tekanan. tekanan ketika dia miring kan. Ada gestur. Kaki kanan di depan, Iya. silang hap. Sat. Ah. Ada kemampuan untuk mengontrol diri. Aha. Heels kan cukup bikin gak seimbang tubuh ya. Benar. Tapi kalau kita bisa mengontrol itu, kita bisa tegap. Iya, gitu. benar-benar. Ya, ada kesadaran. Jadi ini kan belakang ada torso kan. Iya, Nah, torso, torso. kan di sini kan, tulang punggung itu kan cuma bahasa benar yang torso gitu Iya, ya. iya. Kita kalau narik ngomongnya torso. Kan jadi terak narik gitu kan, set gitu kan. Nah itu yang membentuk kita untuk berdirinya lebih ajak Lebih gitu ya. ajak. Bahasanya lebih ajak. Lebih ajak. Tapi dengan lu berpenampilan itu sangat berbeda loh. Maksud gua lu tetap walaupun lu tampilannya seperti lu tetap elegan. Tetap keren gua. Tapi memang ada request orang, tapi lu harus pakai baju ini, ada nggak gitu? Enggak sih, Kalau- biasanya gue yang Saya boleh nggak begini? saya boleh nggak, atau mungkin orang mengenal gue itu, jadi pada saat mereka meng-hire, karena mereka tahu gue kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi dulu waktu aku belajar nge-MC di Jogja, ada namanya Bundo, Jeni Ari Pasada. Bundo itu kayak kakak aku banget waktu di Di Jogja. Dia bilang gitu, MC cakep banyak, MC cantik banyak, Yes. MC elegan banyak, Oke. MC yang ngondek, yang berani lari pakai high heels, yang berani pakai baju aneh-aneh, yang berani manjat rijing katanya. Itu jarang. Maka kita harus menjadi salah satu di antaranya. Sama. MC putih banyak, MC gantengan banyak, MC hitam nggak ada, ya makanya gue tetap. Billy ya, Billy Black. Fenomenal banget. Oke, enggak. Terus dan mereka bisa menerima itu. Alhamdulillah bisa menerima. Oh ya, ada satu hal yang mungkin aku bisa obrolin sih. Jadi itu ada salah satu kantor pemerintah yang cukup besar. Oke. Itu udah 4 tahun selalu nge-hire aku diterbangkan ke Bogor dari 2020, 21, 22, 23. Lu ngapain? Nge-MC doang. Acara mereka, intimate acara mereka. Keren. Jadi mereka ada capacity building di Bogor, kantor mereka di Jakarta. Setiap mereka ngadain acara itu, Pasti lu. diterbangin. Siapapun penyelenggaranya pasti lu. Ya mereka. Nggak, maksudnya IO-nya ya kan? IO-nya sama. Gitu. Kantornya sama, tapi sama irtamanya, instruktur utamanya. Ketahuan. Ya dia itu, aku yang harus datang. Keren. Bahkan dia ngomong, yang MC teman kita kan gitu. Siapa Pak? Ya Susan gitu. Wah aku kayak, wow bisa Kita seneng loh dihargai gitu, karena itu bentuk apresiasi kan. dengan heels dan baju aku setiap tahun. Aku agak wow gitu. Ada ya yang bisa. Lu pasti mau nangis dong. Bukan nangis lagi sih. Iya Aku- kan, karena mungkin you're welcome gitu kan. Welcome. Lu pasti mau nangis. Ya ampun gitu kan. Dan kita lihat jabatan mereka sih. Iya. Dengan jabatan mereka, dengan pangkat mereka bisa menerima. Dengan stylenya kita seperti ini Bahkan kan. aku pernah disawer US dollar sih. Seriusan berapa? Serius. Like Amerika. Oh langsung kondangan dong Nunu. Singapura pokoknya. Langsung kondangan dong Nunu. Oh langsung beli ini, beli itu dong. Singapura kau shit dong pasti. Langsung kaget, wah gua disawer nih. Masih doang gitu. Oke. Wow luar biasa ternyata banyak bener. perjalanan. Oke, San.
perjalanan hari ini sudah, berkarya juga sudah, menimpa ilmu juga sudah. Ada dong di lain sisi ketika orang itu merasa nggak selamanya akan happy, I'm happy tuh, everyday nggak mungkin dong. Ada di sisi yang lu buat lu drop, benar-benar merasa sendiri, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu kapan sih? Waktu aku nggak ngapa-ngapain ya, aku ngerasa aku kayak nggak berguna gitu sih, Bang Bill. Jadi kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain itu, nggak buat sesuatu, nggak berkarya gitu, aku ngerasa kayak ngapain ya aku gitu. Nah itu aku biasanya ngedrop. Oke. Justru aku akan sangat berbahagia kalau aku bisa berkontribusi sekecil apapun. Yeah. Aku bisa diajak temenku ngapain gitu. Aku bisa berkarya untuk siapapun. Aku bisa ngelakuin apapun untuk siapapun. Entah itu untuk diriku atau orang-orang di sekitarku. Itu aku happy banget. Tapi ketika aku nggak ngapa-ngapain, aku ngerasa kayak apa ya hidup gue gitu. Lu deket banget ya dengan bokap ya? Banget. Deket banget ya? Bisa batal puasa nih. Nggak, gue nanya, lu itu selalu posting kayak lu sama bokap. Bapak pala botak. Sedikit apa sih? Aku sayang banget sama papa. Karena mama aku meninggal waktu aku kelas 3. Oke. Terus dari itu kami langsung berubah banget. Jadi kakakku yang pertama pendidikan di Bandung. Terus kakakku yang kedua ngelanjutin SMA di Bandar Lampung. Dan kami di Liwa. Waktu itu ada 1 tahun aku bareng papa doang di rumah gitu. Jadi papa itu kayak pulang kantor masak gitu, terus pagi-pagi nyiapin keperluan aku sekolah gitu. Dan ya aku lihat gitu, kelas 3 tuh udah bisa berpikir lah ya Bang ya. Aku lihat papa harus kerja tapi harus nyiapin anak kecilnya ini gitu kan. Terus kadang-kadang dia pulang kerja ya harus ngehibur gitu. Jadi aku lihat banget perjuangan papa itu untuk bikin aku bisa nyaman di rumah itu luar biasa banget. Pun pada saat aku kuliah gitu, papa bilang waktu itu aku keterima kuliah di salah satu kampus di Jogja, di situ dan di ISI gitu. Oke. Di UGM dan di ISI. Dan lu kasih pilihan. Keren di UGM juga. Ya, jadi waktu keterima di 2 tempat itu. Smart UGM boy dan lo. ISI. Terus papa bilang kalau kamu ngambil di ISI, papa nggak bakal ngejengukin kamu, nggak bakal nanyain kuliah kamu gitu. Tapi kalau di UGM ya papa masih pertimbangkan gitu. Terus aku bilangin ya udah aku tetap mau ngambil di ISI karena aku suka menari gitu. Pada saat aku lulus dia bilang gitu, bisa lulus juga ya gitu katanya. Yaudah kamu lanjut kuliah gitu biar papa semua yang nanggung kuliahnya. Di situ aku ngerasa bahwasanya papa itu butuh pembuktian gitu kalau anaknya bisa. Dan papa pernah bilang sama keluargaku karena waktu aku di kuliah nggak dianterin sama sekali, jadi aku bener-bener sendiri gitu ke Jogja. Dia bilang gini, santri itu dilepas di hutan aja bisa hidup gitu. Jadi percaya sama dia. Mungkin bagi orang itu kata-kata kasar ya. Tapi bagi aku itu dia kayak, percaya. Dia percaya banget. Percaya sama kita. Banget. Anak bungsu. Anak bungsu. Sama. Dia percaya ngelepas kita. Tapi jangan salah loh. Anak bungsu tuh beban lebih besar sebenarnya. Iya ya, karena banyak yang dipikirin. Iya benar, beneran beban lebih besar sebenarnya. Dia percaya karena kenapa? Karena kita udah banyak contoh kan, dan itu yang membuat kita kuat. Selain pengalaman, latar belakang dan juga kehidupan yang kita hadapi, ya kan? Pasti ya agak-agak beda dikit lah ya kita. Agak beda dikit dari kakak-kakaknya. Gitu. Oke, ini bulan puasa. Bulan puasa. Bulan Ramadan kan. Papa kan sekarang posisinya tidak seperti dulu lagi, tidak sekuat dulu lagi. Terus apa sih yang lo inginkan untuk memberikan keistimewaan kepada bokap? Bingung ya harus jawab apa. Di rumah kan papa sama mama sama ibu sambungku. Mereka berdua, aku sering keluar gitu. Pun kalau di Liwa juga aku jarang di rumah karena ada banyak kegiatan di luar gitu. Papa itu yang nggak pernah berubah dari dulu, dia selalu nanya udah makan atau belum. Dia selalu nanya gitu, udah makan belum gitu. Bahkan aku tuh kalau maghrib tuh ditelepon mau pulang atau enggak gitu. Udah malam ini pulang atau enggak gitu. Aku nggak tahu cara ngebalesnya gitu. Bahkan aku sampai sekarang belum bisa memastikan cara aku untuk mengabdi ke papa itu kayak mana gitu. Karena aku nggak tahu gitu. Sebegitu besar pengaruh papa untuk kehidupan aku gitu. Yang jelas kalau aku doa, nama papa nggak pernah berhenti aku sebut gitu. Kalau misalnya aku kemana-mana, yang selalu aku bahas ya papa gitu. Kayak misalnya kalau aku ikut jadi narasumber atau apa gitu, papa selalu kesebut gitu. Karena aku bisa ngapa-ngapain itu ya papa gitu.
Bahkan aku selalu ngomong gitu, kalau aku buruk, kalau aku jelek itu bukan karena bapak aku, karena itu pilihan aku. Yang aku tahu aku menjadi baik itu karena papa aku gitu. Lu mau ngomong apa sama bokap? Aku cuma pengen bilang terima kasih untuk apapun dan maaf untuk apapun gitu. 2 kata itu mewakili banget sih gitu. Dan aku pengen aku nggak memaksa diriku untuk sukses, tapi aku pengen papa bisa bangga untuk aku gitu. Puasa nih sedih-sedihan kan? Bener. Enggak, gua kan pelan-pelan aja ngomongnya loh. Ada minum nggak? Oke, tepuk tangan dong buat sosok, gua bilang Tepuk tangan nggak lo? sosok hebat, keren ya kan? Ini terakhir ya, panjang cerita kita ya, ini terakhir. Lu mesti jawab dengan cepat ketika gua bilang Bali, Jawa Tengah atau apa. Tapi jawabnya dengan tarian sambil mengatakan Bali, tari ini. Ya, oke. Siap? Siap. Oke. Ahmad, Susantri Ahmad dan Susan. Panjang ya. Panjang. Siap. Jawa Timur, Remo, Bali, pendek, Lampung. bedana, Oke, cepet banget dia ternyata. Oke. Kalimantan. Paling Kalimantan. banyak sih. Oke. Ya itu pokoknya. Oke. Oke. Sulawesi Selatan. Pakarena. Net. Kipas Mamiri. Ani Mamiri, Oke. oke. Aceh. Rato Jaro. Oke. Terus Medan. Manortor ya. Oke. Manortornya apa nggak tahu. Baiklah. Jawa Barat. Jaipong. Tepuk tangan. Ya aku nggak paham banget. Susantri luar biasa keren. Terima kasih lo sudah datang di Kempot. Kempot ini adalah Kemiling Podcast punya dari Hachandra Network TV. Thank you banget sudah hadir dan suruh like, share, and apa? Subscribe. Silakan. Teman-teman semua, pokoknya harus banget like, comment, and subscribe channelnya Hachandra TV. Hachandra TV. Pokoknya wajib pakai banget. Oke, thank you.